ada 3 faktor besar yang dibahas. Nomor 1 adalah pelanggannya banyak. Yang kedua, untungnya kecil. Tapi yang ketiga, kok karyawannya malah tambah nggak semangat ya? Ada pertanyaan bagus, Coach. Bisnis saya banyak pelanggan, tapi kok keuntungan kurang memuaskan ya? Bahkan penjualannya melesat, tapi tim saya jadi gak semangat. Sehingga saya bingung, Coach. Bisnis saya sebenarnya baik-baik saja atau tidak? Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan ini sangat-sangat bagus karena ada 3 faktor besar yang dibahas. Nomor 1 adalah pelanggannya banyak. Yang kedua, untungnya kecil. Tapi yang ketiga, kok karyawannya malah tambah gak semangat ya? Ini adalah sebuah fenomena. Kalau saya boleh kasih jawaban yang pertama adalah apakah Anda punya laporan keuangan yang jelas? Ada 3 laporan yang harus Anda miliki ketika menjalankan sebuah bisnis. Nomor 1 adalah laba rugi. Laba rugi adalah laporan untuk mengukur keuntungan bisnis dari kegiatan operasional Anda. Rumusnya sederhana. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Kan pendapatannya banyak tuh. Kalau labanya dikit, berarti biayanya terlalu besar. Coba dianalisa. Tetapi kalau dilihat dari yang kedua, faktor yang kedua adalah kenapa biayanya besar? Pasti Anda mengambil keputusan-keputusan yang menyebabkan biaya Anda menjadi bengkak. Atau jangan-jangan Anda salah posting. Karena bisa aja biaya itu adalah biaya yang harus disusutkan atau merupakan biaya investasi, lalu kemudian ternyata Anda bebankan 100% kepada biaya operasional. Oke? Makanya harus ada laporan kedua, namanya neraca. Neraca ini mencerminkan berapa aset yang Anda miliki, dari mana sumber aset Anda. Misalnya, Anda punya mobil, punya motor, punya gedung, punya inventory, punya cash, Anda punya duit nih, aset semua kan? Pertanyaannya, dari mana uangnya? Apakah dari pinjaman atau kantong sendiri? Kalau pinjaman berarti hutang, kantong sendiri berarti equity. Kenapa kita perlu tahu? Karena bisa jadi Anda membeli aset atau membeli inventory, kemudian biayanya 100% dibebankan di biaya penjualan Anda atau di biaya laporan laba rugi. Padahal seharusnya misalnya saya beli motor, beli mobil, beli komputer, itu semua harusnya disusutkan sehingga laba Anda tidak terlihat kecil. Oke, jadi saya nggak bisa menjawab alasan kenapa profit Anda kecil walaupun penjualannya bagus, customer bertambah banyak. Nah sekarang laporan yang ketiga namanya cash flow statement. Cash flow statement mencerminkan 3 keputusan bisnis. 1. Keputusan bisnis Anda yang menghasilkan cash flow operation. Yang kedua, keputusan bisnis Anda yang menghasilkan investing cash. Dan yang ketiga adalah keputusan keuangan Anda atau keputusan Anda yang mempengaruhi financing cash. Satu-satu saya bahas ya. Operating cash artinya Anda mendapatkan cash flow dari kegiatan operasional. Kegiatan jual beli, customer bayar piutang, Anda membayar supplier untuk operasional, bayar gaji, dan seterusnya, itu semua masuk ke operating cash. Yang kedua adalah investing cash. Kalau Anda beli aset atau Anda jual aset. Dan yang ketiga adalah financing cash. Financing cash itu artinya Anda dapat pinjaman bank atau bayar hutang bank atau Anda bayar dividen. Itu yang disebut financing cash. Nah, apa hubungannya dengan laba? Coba dilihat kemungkinan keputusan-keputusan Anda dalam operating cash. Jadi laba tadi itu ternyata tidak cocok dengan uang masuk Anda. Jadi bukan labanya saja, tapi juga nggak ada duitnya. Karena ada banyak bisnis labanya gede, tapi nggak ada duitnya. Itu juga kan menyeramkan. Itu adalah laporan pertama. Langkah kedua, menurut saya Anda juga harus memperhatikan pricing structure Anda. Jangan-jangan Anda sering-sering jual rugi. Jangan-jangan Anda sering-sering melayani customer-customer yang memang merugikan. Karena faktor-faktor tadi, customernya banyak, tapi ternyata untungnya tipis, Anda jual ke customer yang menguntungkan,
atau yang merugikan. Customer itu ada 3 tipe atau 4 tipe. Tipe A, B, C, D. Yang A ini adalah customer-customer yang memang awesome, asik banget. Asiknya itu kenapa? Karena belinya banyak, harganya mahal, untungnya gede, bayarnya on time. Customer yang B adalah customer biasa-biasa aja atau basic-basic aja. Customer-customer ini adalah customer yang umum. Belanjanya biasa, untungnya biasa. Customer C adalah customer-customer yang bikin Anda capek. Oke? Karena customer-customer ini yang membuat Anda harus melayani lebih banyak karena komplainnya juga banyak. Nah, yang D ini customer dead. Customer yang udah harusnya diputuskan hubungannya dengan Anda. Ya, kalau dulu saya ngajarinnya tahun 2006 ini sebelum ada pelatih-pelatih di luar sana, customer A itu customer yang asik banget ya. Customer B itu customer yang ya biasa aja lah. Customer C adalah customer yang capek deh ya. Customer yang D adalah customer yang dadah, nggak usah dilayanin lagi. Nah, kalau Anda kebanyakan melayani customer-customer D, customer-customer yang belinya dikit, minta diskonnya banyak, banyak ngancem, dikit-dikit bikin viral, Anda harusnya pecat customer ini. Udah jangan di-dealing lagi. Kenapa? Karena itulah yang membuat Anda banyak customer tapi nggak ada keuntungannya. Yang ketiga, setelah Anda menganalisa customer Anda, profitability customer Anda, yang ketiga, coba perhatikan produk mix Anda. Bisa jadi karyawan Anda mau gampang. Maunya apa? Jual produk yang murah, marginnya tipis, muternya cepat. Itu pikiran karyawan kita. Arang sales Anda maunya pokoknya kita jual barang yang cepat laris. Padahal yang cepat laris belum tentu yang marginnya paling bagus. Kadang-kadang kita harus juga memikirkan gimana caranya jual barang yang memang marginnya tinggi, bukan hanya cepat laris. Nah, coba dipikirkan. Saya kembalikan ke Anda. Semoga belajar sesuatu dari pertanyaan ini. Dan kalau Anda belajar sesuatu, komen di bawah apa pelajarannya. Dan jangan lupa subscribe di channel Tom MC Ifle. Dukung untuk mencapai 1 juta subscriber. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.